Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Bilah. Saya di sini akan memaparkan observasi saya mengenai UMKM Pizza Super yang berada di Jalan Brawijaya, letaknya di Kampung Inggris, Pare, Kediri Raya. Pizza Super ini diowneri oleh Mas Fajar. Beliau masih mahasiswa semester 8 di UMSITA Universitas Sidoarjo, Muhammadiyah Sidoarjo, mengambil jurusan bahasa Arab. Sekarang masih proses skripsi. Mungkin tahun depan sudah lulus. Ya, yang kali ini saya akan membahas ada 8 bab yang akan saya bahas mengenai Pizza Super ini. Yang pertama adalah strategi operasinya. Yang kedua adalah manajemen mutu terpadunya. Yang ketiga perencanaan dan peramalan produknya. Yang keempat peramalan produk. Yang kelima biaya persediaan. Yang keenam perencanaan kapasitas. Yang ketujuh perencanaan lokasi. Dan yang kedelapan adalah perencanaan tata letak fasilitas. Langsung saja, yang pertama adalah strategi operasi. Strategi operasi yang Mas Fajar jalankan untuk UMKM-nya, Pizza Super-nya adalah, yang pertama adalah harganya terjangkau, harga kaki 5 rasa bintang 5. Mengapa bisa seperti itu? Karena hanya dengan uang 10.000 sampai 18.000 sudah bisa mendapatkan pizza. Kalau kita lihat di kota-kota besar, sulit sekali kita mendapatkan pizza dengan harga tersebut. Lalu yang kedua adalah memberikan pelayanan terbaik. Apa contohnya? Dengan karyawan-karyawannya yang ramah, senyum, sapa, dan pelayanannya juga baik. Dan bahan-bahan yang digunakannya juga bukan murahan. Walaupun harganya murah, tapi bahannya juga bukan murahan. Lalu yang ketiga adalah penjualan secara offline dan online. Jadi kita bisa beli langsung atau bisa sekarang di Facebook, mulai di Facebook dijalankan, dan itu bisa order. Lalu yang kedua adalah manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu yang Mas Fajar jalankan untuk UMKM-nya, untuk Pizza Super-nya adalah, yang pertama adalah membuat nyaman pelanggan. Jadi contohnya yang tadi, fasilitas untuk menunggunya juga. Jadi ada tempat duduknya, juga teduh, dan lokasinya juga nggak panas. Kalau panas nggak panas, dan kalau hujan nggak kehujanan. Yang kedua adalah melibatkan karyawan. Melibatkan karyawan ini maksudnya apa? Ketika ada evaluasi, karyawan dimintai pendapat, kurangnya apa yang perlu ditambahi, perlu diperbaiki. Lalu yang ketiga adalah evaluasi dan inovasi. Jadi setiap bulan Mas Fajar membuat perkumpulan beserta pegawainya untuk mengevaluasi kurang apa yang perlu ditambahi dan sebagainya, dan selalu membuat inovasi varian baru untuk menjaga tetap berjalannya UMKM Pizza Super tersebut. Lanjut, yang ketiga adalah perencanaan dan perancangan produk. Di sini perencanaan produknya, yang pertama adalah mengadakan riset ke pelanggan. Jadi pelanggan ditanyai ketika membeli, ini ditanyai yang paling suka apa dari varian-varian tersebut, mulai dari pizza sosis atau pizza sayur atau pizza manis dan sebagainya. Setelah mendapat riset, lalu yang kedua adalah mengamati pelanggan. Dari ditanyai dan kita lihat, Mas Fajar lihat dari 3 pegawainya yang masing-masing menjaga outlet tersebut, pesanan apa,
varian apa yang paling ramai dibeli itu untuk perencanaan produknya. Lalu perencanaan produk, Mas Fajar selalu inovasi produk. Jadi yang ketika yang dibeli banyak oleh pembeli seperti pizza manis ya. Jadi Mas Fajar memberikan inovasi-inovasi tentang pizza manis, tentang apa? Jadi variannya masih mulai banyak. Lalu yang kedua adalah mengevaluasi produk baru tersebut. Setelah mendapat data tersebut, setelah mulai dijualkan, mulai diperdagangkan, Mas Fajar mengevaluasi apakah produk itu layak atau tidak untuk dilanjutkan. Lalu yang keempat adalah peramalan produk. Ya mungkin peramalannya dilihat dari orderan. Kata Mas Fajar, dari lihat orderan seperti tadi yang banyak seperti pizza manis, maka yang pizza manis akan ditambah variannya agar lebih menarik pelanggan. Yang kedua adalah menyiapkan bahan-bahannya disiapkan, jangan sampai ketika mulai banyak orderan ternyata bahannya sudah habis itu. Lalu yang kelima adalah biaya persediaan. Biaya persediaan yang pertama, persediaan barang mentah. Persediaan barang mentah untuk kayak tepung, gula dan sebagainya untuk dijadikan rotinya sebagai bahan dasar pembuatan pizza itu disediakan. Lalu yang kedua, persediaan barang setengah jadi ya. Jadi setelah disediakan itu menjadi roti dan untuk diberikan kepada pegawainya yang menjaga outlet. Jadi Mas Fajar dulu ketika masih satu gerobak itu seminggu membuat 360 roti untuk menjadi bahan dasar pembuatan pizza. Jadi sekarang ya 3 outlet ya 3 kali lipat. Lalu yang ketiga adalah persediaan peralatan. Jadi Mas Fajar menyediakan peralatan yang mungkin gampang rusak itu ada 2, seperti alat pemanggangannya, lalu gasnya, berarti ada serepnya. Ketika mungkin jualan ada kendala bisa diganti dengan lainnya. Yang keempat adalah biaya pembelian. Biaya pembelian ini biaya tentang membeli bahan mentah untuk dijadikan bahan setengah jadi. Lalu biaya pengadaan itu Mas Fajar menyediakan biaya pengadaan untuk ketika mungkin ada barang-barang yang rusak atau barang-barang yang hilang, mungkin bisa biaya itu untuk menanggulangi untuk membeli barang-barang tersebut agar penjualannya tetap berlangsung. Lanjut, yang keenam adalah perencanaan kapasitas. Ya, Mas Fajar memiliki 5 karyawan. Yang 2 karyawan sebagai pembuat roti untuk bahan dasar pizza. Lalu yang ketiga 3 karyawan tersebut menjaga dagangannya, menjaga outlet, menjaga gerobaknya. Satu gerobak dijatah kurang lebih 360 roti pizza ya dalam 1 minggu. Jadi untuk 3 outlet, 3 gerobak, maka kurang lebih 1080 pizza dalam seminggu. Itu 3 gerobak. Belum lagi yang franchise-nya 3. Jadi franchise itu tergantung franchise-nya mau minta roti berapa bisa dilayani. Lanjut, yang ketujuh adalah perencanaan lokasi. Perencanaan lokasi, Mas Fajar memiliki faktor-faktor untuk perencanaan lokasi tersebut. Yang pertama adalah dekat dengan keramaian. Outlet yang pertama itu dekat dengan Kampung Inggris, dekat dengan les-lesan. Lalu yang kedua adalah dekat dengan masjid. Outletnya juga dekat dengan masjid. Jadi Mas Fajar tidak memotong atau tidak melarang anak buahnya, pegawainya untuk sholat. Jadi Mas Fajar memberi fasilitas untuk lebih dekat kepada Allah, bukan hanya dagangan saja. Masya Allah. Lalu yang ketiga adalah dekat dengan mall. Outlet yang kedua itu dekat dengan kalau swalayan. Jadi
karena rata-rata pembelinya itu emak-emak dan anak-anak, maka Mas Fajar memiliki inisiatif untuk buka dengan dekat dengan mall, sehingga emak-emak yang setelah ke mall swalayan itu mampir ke dagangan Mas Fajar tersebut. Lalu yang ke-8 adalah perencanaan tata letak fasilitas. Jadi dari gerobak yang kecil itu Mas Fajar menata fasilitas tersebut dengan rapi, dengan efisien, agar ketika pembuatan pizza itu mudah. Seperti pertama di pojokan kiri itu panggangan, lalu yang kanannya itu tempat untuk mengeksekusi ya. Ketika sudah panggang dikasih topping di situ, sebelahnya itu rak-rak untuk roti, untuk saus, untuk meses dan sebagainya. Lanjut ya, ini foto-fotonya ya. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.